Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Rizkiyah, NIM 1903111000017 dari program studi agroteknologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang panjang dan kemiringan lereng untuk memenuhi ujian akhir praktikum MSDL. Berikut penjelasannya. Tahukah kalian? Panjang dan kemiringan lereng merupakan dua unsur topografi yang paling berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi tanah. Mari kita bahas sedikit mengenai erosi tanah. Erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Proses erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Permukaan kulit bumi akan selalu mengalami proses erosi. Di suatu tempat akan terjadi pengikisan, sementara di tempat lainnya akan terjadi penimbunan, sehingga bentuknya akan selalu berubah sepanjang masa. Peristiwa ini terjadi secara alamiah dan berlangsung sangat lambat, sehingga akibat yang ditimbulkan baru muncul setelah berpuluh bahkan beratus tahun kemudian. Oke, sekarang kita masuk dalam pengertian panjang lereng dan kemiringan lereng. Panjang lereng. Panjang lereng adalah jarak titik awal mulai pengaliran sampai batas titik di mana aliran berpencar masuk alur atau jaringan drainase. Sifat kemiringan tanah yaitu derajat panjang lereng merupakan faktor penting dalam mempengaruhi erosi dan aliran permukaan yang terjadi. Semakin besar derajat kemiringan panjang lereng, kecepatan aliran permukaan akan dipercepat, sehingga daya pengikisan akan bertambah besar. Kemiringan lereng. Kemiringan lereng merupakan suatu lereng yang membentuk suatu sudut baik dalam satuan derajat maupun persentase antara satu bidang tanah yang datar dengan bidang tanah yang lainnya yang berada pada posisi yang lebih tinggi. Dalam kemiringan lereng, semakin curam lereng, maka aliran permukaan akan semakin besar, di mana tanah yang banyak mengandung organik akan turut terangkut dan terbawa ke tempat yang lebih rendah. Semakin curam kemiringan lereng, maka akan semakin meningkat jumlah dan kecepatan aliran permukaan, sehingga dapat memperbesar energi kinetik dan mampu meningkatkan kemampuan untuk mengangkut butir tanah. Penentuan panjang dan kemiringan lereng dapat dihitung dengan menggunakan meteran, upland level, dan aplikasi Google Earth. Di sini saya akan menunjukkan cara menghitung panjang dan kemiringan lereng menggunakan aplikasi Google Earth. Langkah yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu aplikasinya, lalu mengetik kota tujuan pada menu search di bagian kiri atas layar. Di sini saya mengambil kota Bangkalan. Lalu zoom wilayah untuk menemukan lokasi yang akan dihitung panjang dan kemiringan lerengnya. Setelah lokasi ditemukan, lalu mengeklik perlihatkan penggaris. Tombol ini akan membuat kursor menjadi tanda plus. Klik pada lokasi, maka akan muncul garis yang mengikuti arah kursor. Setelah garis terbentuk dan lokasi sudah sesuai, klik simpan dan akan muncul kotak dialog untuk memberi nama jalur. Di sini nama jalurnya terserah kalian ya. Jika saya diberi nama lokasi Bangkalan. Setelah diberi nama, lalu klik OK. Garis jalur akan berwarna merah. Arahkan kursor pada garis tersebut, kemudian klik kanan dan pilih tampilkan profil ketinggian. Setelah semua proses telah dilakukan, maka akan muncul grafik kontur. Grafik inilah kita dapat mengetahui nilai panjang dan kemiringan lereng. Panjang dan kemiringan lereng dapat dihitung dengan menggunakan rumus LS. Berikut rumusnya. Berikut perhitungan panjang dan kemiringan lereng. Lereng terdiri dari beberapa bagian seperti puncak, bagian cembung, bagian cekung,
dan bagian kaki lereng. Selain itu, terdapat 5 kelas kemiringan lereng, yaitu diantaranya adalah datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Setelah menghitung nilai LS, kita dapat mengetahui lokasi tersebut termasuk dalam kelas kemiringan lereng yang mana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.